Rekomendasi sandal part 2. Halo guys, Dimas di sini dan ini adalah rekomendasi sandal part 2 buat kalian. Nah, kenapa dibagi part-part kayak gini sih? Biar nggak terlalu panjang, karena gue tahu kalian nggak suka yang panjang-panjang. Cuman gue pingin tetap ini in-depth juga sambil gue review singkat ya, alasan kenapa gue berani merekomendasikan item-item di video ini. Dan buat kalian yang nanya kok nggak ada si ini, nggak ada si itu, terutama yang harganya udah di atas 300, memang kita akan bagi itu menjadi part 3 karena lu tahu ada yang udah kita tungguin dari kemarin barangnya belum nyampe-nyampe, ya kan, kita harus ngetes dulu ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa, buat yang premiumnya nanti tungguin ya video beberapa hari lagi. Sekarang kita akan fokus pada yang harganya terjangkau dulu. Oke, rekomendasi pertama gue itu adalah sandal Oscar dari Barbatos. Nah, mungkin kalian ada yang pernah ingat kita pernah review beberapa waktu ke belakang dan kita ngerti kenapa ini bagus. Satu, lu lihat siluetnya ini terlihat mahal padahal harganya 100.000 dan ini sebenarnya bukan material kulit asli sih ya, tapi seolah-olah seperti kulit yang membuat looknya lebih elevated. Tapi dia tahan air juga, jadi kalau kalian wudhu, kalian ketemu air kehujanan misalnya, nggak terlalu khawatir ya. Ya, selain harganya murah tadi ya, kekhawatiran kalian itu bisa diminimalisir dengan bahan kulit sintetis yang cukup durable dari Barbatos Oscar ini ya. Profilnya cukup minimal dan ini lumayan lebar di bagian toe box-nya, jadi buat kalian yang kaki agak lebar itu masih bisa masuk. Terutama buat kalian yang mudiknya ke arah kabupaten gitu, ini mungkin jadi salah satu sandal yang oke ya. Nggak usah terlalu khawatir karena nggak mahal tapi terlihat mahal. Itu kuncinya dari sandal ini. Rekomendasi kedua gue adalah sandal Helios dari Kluk ya. Ini adalah brand asli Bandung teman-teman ya. Gue pikir ini brand dari luar kayak kompetitor-kompetitornya yang ada logo gajah itu ya. Nah, ternyata bukan. Ini asli dari Bandung teman-teman ya. Oke, kalau kita rewind sedikit, misalnya kalian ikut gue mudik ke Bali ya. Di Bali itu banyak sandal-sandal kayak gini. Ada ya merek yang ada gajahnya itu, ada macam-macam dan mereka semua itu berspesialisasi pada sandal minimal tapi enak dipakai beraktivitas. Kenapa? Karena ya dominan orang bakal main air gitu ya, ketemu pantai dan lain sebagainya. Makanya sandal-sandal minimal itu cukup laku. Memang ada beberapa variasi ya teman-teman. Ada yang bahannya EVA, agak tebalan sedikit. Ada yang dominannya rubber gitu ya, lebih tipis lagi. Nah, ini ada yang cenderung agak tipisnya. Ini seri Helios teman-teman. Kenapa gue rekomen Helios ini? Karena ya dia entry level, harganya terjangkau juga 11-12 dengan dari Barbatos tadi, dan dia punya durabilitas yang cukup baik. FYI aja, gue udah punya sandal ini setahun ya. Tuh lihat, abrasi bekas pemakaiannya juga masih minimal. Padahal kaki gue itu termasuk sangat kasar ya, ngegerus insole-insole kayak begini. Hal yang harus kalian perhatiin dari sandal Kluk ini adalah profilnya yang lebih slim. Jadi kalau kalian suka sandal yang lebih gede gitu ya, bisa upsize. Dan ini sangat cocok sekali untuk cewek-cewek. Tapi buat cewek-cewek ada varian lain selain Helios, yaitu Luna. Jadi Helios itu buat cowoknya dan Luna itu untuk ceweknya. Kelebihannya lagi dari Kluk ini adalah mereka jualan spare tali. Di mana coba kita bisa cari sandal yang jualan talinya? Kalau putus bisa diganti partial doang, bisa direparasi baik kita sendiri. Gokil ya. Ini artinya wawasan ramah lingkungannya meskipun tipis-tipis tapi udah mulai dapat di sandal Kluk ini. Soal grip lebih bagus daripada sandal-sandal minimal kompetitornya dari luar negeri ya. Jadi ini cukup bagus nih gripnya. Dan kalau kalian nggak nyaman dengan yang terlalu tipis, sekarang ada varian baru dari sandal Kluk. Kenalin, ini namanya Marvik, ini versi lebih empuknya daripada Helios atau Luna ya. Kalau kalian bisa lihat, ini materialnya sebenarnya masih mirip-mirip aja di bagian outsole-nya, sedangkan di bagian insole-nya ini disetting lebih empuk, jadi lebih nyaman kalian pakai untuk jangka panjang. Nah, sandal Marvik ini juga yang jadi base kolaborasi Kluk bersama Never to Levi's kemarin. Jadi kalau kalian punya budget lebih, pengen yang lebih unik gitu looks-nya, bisa ambil ke sana. Dan kalau gue disuruh pilih, asal ada budget, gue lebih suka yang Marvik ini ya, karena gimana pun dia memang lebih nyaman. Dan lebih lebar juga dibanding sandal Helios, lebih cocok buat kaki kita orang Indonesia. Anyway, kalau kalian cari kaos oversize buat lebaran nanti, rekomendasi gue salah satunya ada ini dari Onoma. Nah, ini adalah katun serat bambu ya namanya. Memang bukan dari serat bambu beneran sih, tapi teksturnya itu bikin cukup unik lah looks-nya ya. Dan kalau kalian suka juga sama warnanya, ini warnanya cukup keren menurut gue, dibilang misty banget enggak, tapi efeknya juga cukup menarik. Jadi kalian bisa langsung aja cek link rekomendasi kita di bawah. Oke, balik lagi ke sandalnya. Kalau pertanyaannya sekarang kalian insya Allah mudah-mudahan mau umroh ya, atau pingin outfitnya putih semua dari atas sampai bawah, ada satu yang bisa gue rekomen. Ini adalah sandal dari Sirata ya. Ini
ini sendal memang didesain untuk umroh. Makanya kalau kalian lihat koleksi-koleksinya ada warna-warna putih ya. Nah, ini contoh-contohnya nih ya. Mohon maaf, izin udah kotor karena memang beneran kita pakai. Jadi, gue ngerekomendasi itu beneran anak-anak kantor dan gue sendiri pakai gitu ya. Bukan yang asal-asal nggak kita pakai ya. Sorry teman-teman ya. Nah, apa kelebihannya sendal Shirata ini? Jadi sekarang gini, kalau kita mau jalan jauh, kita butuh ekstra support di belakang karena apa? Otot calf kita itu kerja keras kalau sendal-sendal jepit kayak gini doang. Ya which is nggak salah ya. Cuman ya itu tadi, karena kerjanya lebih keras jadinya lebih capek. Makanya bagus ada sendal yang nahan di belakang kayak gini. Nah, kalau ada strapnya gini, kaki kita jadinya lebih stabil dan otot calf kita kerjanya nggak segitu keras. Dan ini kan lumayan teman-teman ya. Bayangin sekarang kalau kalian umroh itu jalannya berapa langkah sehari? Banyak banget, Pak. Nah, tapi nggak tahu ya sekarang masih bisa umroh atau enggak. Ya, kalian tahu sendiri lah ya, kondisi geopolitik di daerah Timur Tengah itu lagi kurang oke ya. Jadi, kalau teman-teman ada yang mau juga nanti berangkat, mudah-mudahan dilancarkan. Tapi kalau enggak pun dan kalian pingin looks-nya dari atas udah pakai surban, jubah warna putih gitu ya, dan outfitnya pengen serba putih juga, ini adalah sendal yang bisa gue rekomendasikan. Oh iya, satu poin menarik dari sendal Shirata ini, outsole-nya cukup durable ya. Kita udah pakai kurang lebih setahunan lebih. Ini cuman ke kaki sedikit-sedikit aja. Tuh, gokil ya. Dan ini cocok jadinya buat perjalanan jauh, apalagi dikombinasi dengan sedikit bantalan di bagian insole-nya yang bikin kaki kita lebih nyaman. Tapi nggak pegel. Kenapa? Karena empuknya itu tidak terlalu lebay. Oke, lanjut lagi lah ya. Bang, kurang empuk. Oke, kalau kalian cari sendal yang lebih empuk, dari sini ada satu rekomendasi gue namanya Patrobas Ease ya. Gue sendiri pakai ya cukup sering di kantor, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba menghilang nih di hari kita mau syuting, jadi nggak di fitur di sini. Patrobas Ease ini harga cakep ya, model cakep dan empuknya juga enak. Meskipun gue harus akuin yang namanya terlalu empuk juga bisa bikin pegel di telapak kaki. Tapi ya buat lucu-lucuan, pakai sebentar gitu ya, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan gue rekomen banget itu Patrobas Ease karena apa? Kalian juga mensupport brand lokal kita dengan kualitas yang sudah cukup baik ketimbang gitu ya, kita nge-support brand-brand cungko sana teman-teman ya. Sorry bukan soal nasionalisme atau apa, tapi di harga yang semurah itu orang kita juga udah bisa bikin kok. Dan kalau kalian beli sendal, kan sendal itu murah ya, tapi uang hasil pembelian sendal kalian itu dipakai untuk menghidupi kepala-kepala keluarga yang sedang berjuang di tengah ganasnya perekonomian sekarang yang unpredictable. Jadi kalau kalian mau juga nih kebantu teman-teman saudara-saudara kita, mendingan support sama brand-brand lokal untuk sendal-sendal kayak begini. Oke, Patrobas Ease ya, tapi terlalu empuk bang. Tenang, ada alternatif rekomendasi dari Patrobas Flip ya. Nah, ini versi sendal recovery-nya. Kemarin banyak yang suka nanya sama gue, Bang, Patrobas Ease bisa buat recovery atau enggak? Nggak bisa. Jawabannya, ya ini adalah Patrobas Flip untuk recovery. Bedanya apa sih? Kalau yang Patrobas Ease itu empuk doang. Kalau yang ini empuk, tapi sendal recovery itu butuh kontur ekstra dan kestabilan sampai beberapa tingkat gitu ya di sole-nya. Dengan ada kayak begini, peredaran darah itu jadi lebih lancar. Jadi kalau kalian fatigue atau capek lah habis lari nih ya kakinya, bisa langsung ke sendal ini biar recovery-nya jadi lebih cepat. Itu intinya sendal recovery. Apa kelebihannya sendal Patrobas Ease ini? Satu, murah. Yang kedua, modelnya keren. Dan yang ketiga, fungsi recovery-nya beneran. Mulai dari kontur-kontur di sininya nih ya, keempukannya juga relatif pas. Ya memang bukan yang paling stabil, tapi ini terbilang cukup enak gitu ya untuk kalian pakai berdiri atau jalan. Meskipun gue tetap warning, pakai sendal recovery bukan buat berjam-jam terlalu lama. Oke, satu kelebihan lain adalah ada rockernya yang membantu kalian bergerak atau berjalan dengan lebih mudah dan lebih effortless. Jadi kalau kalian suka lari juga, cari alternatif sendal yang nyaman buat harian tapi juga bisa buat recovery dan harganya murah. Ini sendal Patrobas Ease ini adalah rekomendasi gua. Nah, ngomong-ngomong sandal recovery, ada satu lagi nih kompetitornya dari Patrobas Flip ini, yaitu Unertera. Bahkan kalau boleh dibilang, Unertera ini yang pertama kali bikin gebrakan gitu ya, bikin sandal recovery tapi harganya murah. Makanya disusul sama Unertera ini. Nah, ini adalah rekomendasi gue selanjutnya ya. Kenapa gue rekomendasi sendal Tera ini? Pertama, harganya murah. Yang kedua, fungsi recovery-nya itu beneran. Dan ini bener-bener berasa banget. Kita tiap habis ngetes sepatu, apalagi long run ya, di atas 10 kilo, biasanya kan mulai berasa tuh fatigue-nya. Balik ke kantor, itu pakai sendalnya kayak begini nih. Salah satunya Unertera, dan ini membantu recovery-nya di jam-jam awal itu jadi lebih cepat dan lebih nyaman ke kaki. Nah, selain itu juga modelnya ini terbilang cukup keren. Dan ini ya gimana ya, kalau gue boleh
boleh bilang sih cukup masuk kemana-mana gitu ya si sendal ini. Terus kalau gue boleh lebih dalami, kita ngelihat sendal-sendal recovery itu biasanya terlalu teknikal gitu ya, looknya terlalu unik atau terlalu alien bahkan kadang-kadang. Nah, sedangkan ini terlihat jauh lebih normal dibandingkan banyak sendal recovery di luaran sana. Jadi itu buat kalian yang pengen sendal recovery tapi nggak lebay, Uertera ini jadi rekomendasi gua. Nah, itu dulu rekomendasi sendal part 2. Kalian bisa nemuin link dari keseluruhan produk ini hanya di bawah. Jadi kalau kalian mau check out juga, bisa dong main-main ke sana sambil support-support kita juga. Nah, kalau menurut kalian mana sendal yang paling menarik dari rekomendasi kedua ini? Dan nextnya kita harus bahas sendal untuk spesifikasi seperti apa lagi sih untuk di part 3? Coba komen di bawah.